Pemirsa, di libur Lebaran tahun ini, Pantai Ancol masih terus dipadati pengunjung. Harganya yang terjangkau dan lokasinya yang strategis menjadikan kawasan Ancol dipadati pengunjung yang berlibur. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Hingga siang tadi, sebanyak 39.000 pengunjung memasuki kawasan Ancol untuk berlibur. Meski terjadi peningkatan, pihak pengelola Ancol mengimbau agar para pengunjung menjaga protokol kesehatan dengan ketat selama berwisata di Ancol. Kita akan lihat bagaimana situasi Pantai Ancol. Sore ini sudah ada Salam Rahmat di sana. Selamat sore, Salam. Bagaimana saat ini situasi libur Lebaran di sana? Baik, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Taman Impian Jaya Ancol atau tepatnya di Pantai Ancol, di tempat saya melaporkan ini sudah banyak ratusan masyarakat yang melakukan wisata di kawasan Pantai Ancol ini. Dan ini sudah mulai dipadati sejak pagi hari tadi. Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola di Taman Impian Jaya Ancol, untuk hari ini ada sebanyak 39.000 pengunjung yang mana ini didominasi oleh keluarga yang akan menghabiskan waktu libur Lebaran mereka bersama dengan keluarganya. Dan tadi kami juga sempat berbincang-bincang bersama dengan beberapa wisatawan yang didominasi ini masyarakat DKI Jakarta dan juga wilayah penyangga lainnya. Mereka sengaja memilih untuk berwisata di kawasan Ancol lantaran harganya yang terjangkau dan juga lokasi yang strategis. Meskipun kendati adanya lonjakan pengunjung di kawasan Ancol ini, pihak pengelola selalu menghimbau kepada seluruh pengunjung tetap menjaga protokol kesehatan selama berwisata di kawasan Ancol. Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk Anda yang memang berencana akan menghabiskan waktu libur Lebaran di kawasan Ancol, dapat memesan tiket secara online di aplikasi website resmi dari Taman Impian Jaya Ancol. Dan pemirsa, baru saja disampaikan juga bahwa untuk pukul 5 sore ini di kawasan Pantai Ancol sudah mulai disterilkan, artinya ini sudah mulai ditutup dan masyarakat diminta untuk berkemas berangkat ke daratan untuk melakukan bilas ataupun mandi setelah berwisata di pantai. Wilson. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, di saat sebagian pemudik mulai kembali menuju ke Jakarta atau kota besar lainnya untuk kembali melakukan aktivitas rutinnya, kawasan Malioboro justru dibanjiri pengunjung. Banyaknya wisatawan yang tumpah ruah ke lokasi wisata belanja ini membuat Malioboro macet parah. Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan kawasan Malioboro, Yogyakarta. Jalur masuk menuju Jalan Malioboro seperti Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali terlihat dipenuhi oleh ribuan kendaraan. Saking padatnya, laju kendaraan masih kalah cepat dengan pejalan kaki. Selain kemacetan di jalan raya, ribuan wisatawan juga terlihat tumpah ruah di sepanjang trotoar. Rata-rata wisatawan mengaku sengaja datang ke Malioboro karena kangen dengan suasana Malioboro. Terlebih, mereka juga sudah lama tidak mengunjungi kawasan ini yang menjadi pusat wisata dan belanja di kota Yogyakarta. Kalian ziarah ke makam saudara. Ini baru pertama kali atau seperti apa sih, Pak? Sudah beberapa kali. Apa yang dikangeni di Malioboro nih, Pak? Ini Kangen suasananya. terakhir ke sini kapan, Pak? 2004 kalau tidak. Sudah lama sekali ya. Sementara untuk mengurai kemacetan lalu lintas, sejumlah petugas disiagakan di beberapa titik yang dianggap menjadi simpul kemacetan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Tidak hanya di Ancol, Jakarta dan juga Malioboro, Yogyakarta yang padat pemirsa, ribuan warga juga memadati lokasi Taman Wisata Hewan di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pengelola mencatat 40.000 wisatawan telah berkunjung. Taman hewan di Pematang Siantar, Sumatera Utara ramai dikunjungi, terutama di saat musim libur Lebaran tahun ini. Wisatawan memilih menghabiskan akhir pekan dengan berkeliling melihat aneka satwa bersama keluarga tercinta. Pengelola mencatat 40.000 wisatawan telah berkunjung. Artinya dalam satu hari ada 1.000 wisatawan yang berkunjung dari berbagai daerah di Sumatera Utara.
Kondisi ini jauh berbeda dengan 2 tahun terakhir yang mana taman hewan sempat sepi pengunjung akibat pandemi COVID-19. Fasilitas kebetulan kan selama 2 tahun kita udah istilahnya agak terkurung ya. Jadi kayak ada flying fox, sebelah sana itu ya kita aktifkan lagi hari ini. Kemudian beberapa interaksi satwa, contohnya interaksi satwa dengan kudanil, interaksi satwa ular itu yang sebelumnya tidak ada, kita aktifkan lagi seperti itu. Tentunya dengan prokes lah, karena kan kita beroperasi masih di masa-masa pandemi gitu lah Bang. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, wisatawan dapat melihat 180 spesies dan 600 ekor satwa. Namun pengelola tidak mengizinkan wisatawan untuk membawa tikar dan makan di sekitar lokasi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Dari informasi wisata kita ke informasi mudik, pemirsa, tidak menutup kemungkinan pemberlakuan one way di tol Trans Jawa dari Semarang menuju Jakarta akan berlangsung selama 24 jam jika arus balik masih tetap deras. Hal itu dikatakan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi saat meninjau arus balik lebaran di gerbang tol Cikampek Utama kemarin malam. Pemberlakuan one way arah Jakarta 24 jam diprediksi hingga 8 Mei besok. Namun hal itu tetap memperhatikan kondisi di lapangan. Jika arus lalu lintas ke Jakarta sudah tidak deras, maka one way akan disesuaikan dan memberikan kesempatan untuk pengendara ke arah sebaliknya. Alternatif terburuk supaya kita siap semua 24 jam sampai tanggal 8. Alternatif terburuk, tapi sepanjang masyarakat nanti tertib, rapi, ada ruang di dalam jalan, artinya angkanya di bawah 1 rasio tadi itu, bisa saja relaksasi kita buka 1 lajur untuk kontraflow dan lain sebagainya. Ya, jadi mohon diikuti perkembangan ini kepada masyarakat. Jadi rencana tetap kita berpegang kepada hasil keputusan SK bersama. Ya, itu dalam keputusan tetap kita berpegang seperti tadi. Jadi yang kami sampaikan adalah perkembangan dinamika lapangan. Bisa saja saya perpanjang atau kita doakan lebih singkat dengan artian masyarakat sudah lebih dulu masuk ke Jakarta dengan baik. Atau tadi tanggal 12 anak-anak kita diberikan kesempatan untuk dilonggarkan sedikit oleh Pak Mendikbud. Itu artinya orang tuanya tidak harus buru-buru kembali ke Jakarta. Itu juga merupakan upaya kita membagi rata tekanan volume kendaraan pada jalan di 678. Angka kecelakaan lalu lintas mudik balik periode 7 hari hingga 3 hari setelah Lebaran 2022 diklaim menurun dibandingkan pada musim mudik dan balik Lebaran 2019 sebelum pandemi. Ketertiban pengendara saat mudik dan balik Lebaran kali ini dinilai lebih tinggi dari sebelumnya. Jasara Harja mencatat pada periode 7 hari jelang Lebaran hingga 3 hari setelah Lebaran terdapat 2.673 kejadian kecelakaan. Korban meninggal dunia yang mendapat santunan sebanyak 476, sementara korban luka-luka sebanyak 3.767. Dibandingkan mudik balik tahun 2019, jumlah korban meninggal turun 66,6%, sedangkan korban luka-luka turun 48,8%. Kesadaran masyarakat ini sudah bagus ya, dan ini terbukti dengan tingkat kecelakaan dan tingkat korban meninggal ini turun. Untuk kecelakaan itu turun sekitar 20% dan korban meninggal turun 47%. Ini tentu tidak diharapkan naik kembali, maka seperti yang disampaikan oleh Bapak Kakor Lantas, tolong semua dengan disiplin ya, mengikuti informasi yang diberikan, mengikuti arahan-arahan yang dilakukan di setiap daerahnya. Apakah kemudian ada one way, kemudian ada kontraflow, ikutin itu. Dan ini adalah upaya untuk semua selamat sampai dengan tujuan masing-masing. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda. Tetap bersama kami.